Ibu di rumah pas lagi ada bapak biasa aja doanya, tapi pas bapak lagi keluar kota, betul nggak Bu? Tuh nggak mungkin bohong. Jadi Pak, kalau selama ini mereka ngomong sama kalian, papa mau pergi, pergilah, mau diambil orang ambil aja, itu hanya di ujung lidah, tapi di hati mereka sangat takut kehilangan kalian guys. Betul nggak Bu? Betul. Nggak mungkin mereka bohong bulan Ramadan. Saya kalau lagi senang, lagi naik motor, saya doanya biasa aja. Lagi naik mobil, saya doanya biasa aja. Tapi pas lagi naik heli, enggak. Tadi kami lihat Ustadz turun dari heli gayanya santai aja. Ya tentu saya jaga image saya. Masa profesor doktor ketakutan? Jadi saya waktu turun tadi nyantai aja, pura-pura nggak ada masalah, padahal di dalam. Apalagi waktu ngelihat tambang batu bara tadi, wah kalau masuk kita ke dalam gawat kita. Doakan kami selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan banner yang ada di belakang, saya diminta menjelaskan 4. Yang pertama iman, yang kedua ukhuwah, yang ketiga ampunan, yang keempat rahmat. Betul? Saya mesti tanya dulu. Kalau tidak betul berarti saya salah baca, karena lapar ini kadang sering kita salah. Oke, yang pertama iman dulu. Ibu percaya bahwa bapak itu mencintai ibu? Ibu percaya bahwa bapak mencintai ibu, itu namanya iman. Iman kepada siapa? Kepada bapak. Iman itu nggak nampak, dia di dalam, keyakinan, maka itu namanya iman. Iman artinya percaya. Ibu percaya sama bapak. Tapi kalau hanya sekedar percaya masih kurang-kurang, mesti dinyatakan dengan lisan. Maka ibu bilang sama bapak, papa sayang nggak sama mama? Sayang. Bilang I love you dong. Laki-laki ini paling berat mengucapkan aku cinta padamu. Saya nggak ingat saya kapan saya mengucapkan itu ke istri saya, tapi saya kirim WA aja. Maka diucapkan dengan mulut, yakin dengan hati, namanya at-tasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati. Setelah yakin dengan hati, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Itulah tadi kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yakin dalam hati, diucapkan di mulut. Apakah sudah cukup? Belum. Ibu, bapak, kalau dalam ceramah saya ada nanya, nggak usah risau, nggak usah galau, karena saya setiap nanya itu saya jawab sendiri. Perhatikanlah, setiap saya ceramah, saya tanya itu saya jawab sendiri. Jadi ibu diam aja. Pertama, diyakini dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Tapi belum cukup. Kalau cuman sekedar mulut ngomong, nggak ada buktinya, itu namanya omon-omon. Mesti ada buktinya. Buktinya mana? Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya ini saya udah ngelihat buktinya. Buktinya apa Bu? Surat tanah, surat mobil, STNK, BPKB, surat motor, semuanya atas nama ngaku. Itu namanya al-amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Hayya 'alas shalah. Suami ibu tidur aja, pas ditanya
Abang nggak sholat, iman di hati sayang. At-tasdiqu bil qalbi sudah, al-iqraru bil lisani sudah, tapi jangan lupa al-amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Itulah namanya iman. Kira-kira dari penjelasan saya ini ibu faham? Alhamdulillah. Bapak dari bunyinya kurang paham. Saya waktu ngajar di kampus dulu, saya tanya mahasiswa, saya jelaskan dulu ke mahasiswa, habis itu saya tanya, faham? Kurang paham Ustaz? Saya ulang 2 kali. Faham? Kurang Ustaz? 3 kali. Faham? Enggak Ustaz. Kau keluar atau aku keluar? Bilang. Udah 3 kali ku jelaskan, kalau enggak paham juga 2 gendangnya. Kalau enggak aku gila, kau gila, bilang. Jadi walaupun Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sudah subscribe? Awas kalau belum. Tasdiqu bil qalbi, yakin dalam hati. Orang naik pesawat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillahi majriha wa enggak ada Tuhan itu. Mau baca doa, enggak baca doa, enggak penting. Yang penting naik pesawat. Yang baca doa, begitu selesai baca doa, hatinya tenang, dia serahkan semua kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia pun tertidur. Yang sebelah lagi risau. Kebetulan pesawat turbulensi. Katanya. Langsung dia bilang, "Oh my God." Oh my God artinya, ya Tuhanku. Padahal tadi katanya dia nggak percaya sama Tuhan. Sesungguhnya di lubuk hati yang paling dalam orang bertuhan. Mau ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Keyakinan yang mengatakan nggak ada itu Tuhan. Sebetulnya dalam lubuk hatinya paling dalam ada Tuhan. Datang orang mulhid, nggak percaya sama Tuhan. Hai Imam Hanafi, saya nggak percaya sama Tuhan. Kata Imam Hanafi, kau pergi ke tengah laut. Sampai di tengah laut kau naik kapal. Kapalnya di tengah samudera, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya pecah dan kau berpegang pada satu kayu. Kakimu enggak menginjak tanah, tanganmu tidak berpegang pada apapun. Saat itu siapa yang kau harapkan? Tuhan. Orang Arab menyebut ilah, orang Barat menyebut God, orang Nusantara menyebut Tuhan, sedangkan orang Islam menyebut la ilaha illallah. Di bulan puasa inilah iman itu dipertajam, sangat tajam. Tadi ibu waktu wudhu sholat zuhur kumur-kumur enggak? Enggak. Saya kumur-kumur. Masukkan air sekali ke mulut, meludahnya 10 kali. Kenapa meludah sampai 10 kali? Takut airnya menetes, batal wudhunya. Ustadz, kumur-kumur apa hukumnya? Sunnah. Kalau kumur-kumur pakai es teh Pak Ustadz? Kau bertanya atau mau nyari gara-gara? Kumur-kumur secukupnya saja. Jadi iman itu sangat tajam di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita sedang keyakinan begitu kuat. Dengan siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Semakin tinggi kekhawatiran, semakin tinggi kecemasan, semakin tinggi ketakutan, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau dalam hidup ini kadang kita pernah susah, kematian, kebangkrutan, kefakiran, kesusahan, kemiskinan, kepayahan, sesungguhnya itu cara Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah. Saya kalau lagi senang, lagi naik motor, saya doanya biasa aja. Lagi naik mobil, saya doanya biasa aja. Tapi pas lagi naik heli, enggak. Tadi kami lihat Ustadz turun dari heli gayanya santai aja.
Ya tentu saya jaga image saya. Masa profesor doktor ketakutan? Jadi saya waktu turun tadi nyantai aja, pura-pura nggak ada masalah, padahal di dalam, apalagi waktu ngelihat tambang batu bara tadi, wah kalau masuk kita ke dalam gawat kita. Doakan kami selamat, jangan mentang-mentang nggak ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau lagi senang, tenang, kenyang, lenang, sujud saya biasa aja. Tapi kalau saya lagi susah, nikmatnya sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya kalau ibu merasa kesusahan, ibu di rumah pas lagi ada bapak biasa aja doanya. Tapi pas bapak lagi keluar kota, betul nggak bu? Tuh, nggak mungkin bohong. Jadi pak, kalau selama ini mereka ngomong sama kalian, papa mau pergi, pergilah, mau diambil orang, ambil aja. Itu hanya di ujung lidah, tapi di hati mereka, mereka sangat takut kehilangan kalian guys. Betul nggak bu? Betul, nggak mungkin mereka bohong bulan Ramadan. Jadi kalaupun ada kesulitan, kesusahan, kepayahan dalam rumah tangga, ada clash-clash, percikan-percikan dikit, kalau hubungan lagi baik, ibu doanya biasa aja. Tapi begitu terjadi sesuatu, ibu langsung sholat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat, supaya dia jangan berpindah ke lain hati. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak kami, selamatkan rumah tangga kami, selamatkan negeri kami, selamatkan suamiku dari pelakor ya Allah. Betul nggak bu? Betul kata mereka. Ini namanya iman. Di bulan Ramadan ini iman kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa bertambah, dia bisa berkurang. Yazidu bit ta'ati, dia bertambah dengan ketaatan. Bulan puasa, sedang puasa, di masjid, pengajian, majelis taklim, tarawih, witir, tadarus, dengan kawan-kawan yang ngaji, iman full. Keluar Ramadan, di tempat yang kurang baik, bersama manusia setengah setan, di majelis yang kurang baik, iman bisa turun. Makanya kalau punya teman yang baik, teman yang ngajak baca Quran, teman yang ngajak hijrah, teman yang ngajak solawat, teman yang ngajak ibadah, pegang dia, jangan kubur sebelum mati. Nah, ini namanya iman. Beriman nggak bisa sendirian. Iman tak dapat diwarisi dari lupa pula. Jadi walaupun kita beriman, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu ayah. Anaknya, nama bapaknya Nuh alaihi salam, bahasa Arabnya Nuh, bahasa Inggrisnya Noah. Nuh, nama anaknya Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana, mari naik ke atas perahu apa? Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit, bukan bukit asam. Aku akan naik ke atas bukit ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Dia sangka airnya cuman hujan icip-icip, nggak taunya 40 hari 40 malam tenggelam semua. Ketika anaknya sudah hampir tenggelam, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi, inna ibni min ahli. Itu anakku ya Allah, itu anakku ya Allah. Kalau bahasa Palembangnya, he is my son. Ternyata kalau habis makan pempek ini lancar bahasa Inggris kita. Apa kata Allah Ta'ala? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amal dia tidak somat soleh. Makanya kita selalu minta anak yang Rabbi habli minas salihin.
tanamkan iman ke dalam hati anak. Apakah bapak sudah menanamkan iman ke dalam hati anak-anak bapak? Tengok bapak, nggak ada jawabnya kan? Begitu laki-laki, dia berpegang teguh. Waktu anak saya lahir, kepalanya saya letakkan di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, telinganya pas di mulut saya. Disitulah dia saya azankan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan untuk anak nggak sama azan untuk masjid. Jangan azan masjid ke anak, terkejutlah dia. Sekarang banyak yang terbalik, azan untuk anak dibuat ke masjid. Itu maka orang nggak datang, disangka orang azan untuk bayi. Maka sesungguhnya saya membisikkan ke telinga anak saya la ilaha illallah, dan saya mau nanti saat saya tua mau sakratul maut, anak saya lah yang membisikkan ke telinga saya. Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Sadim, alah lupa pula nama dia. Dia yang akan membisikkan ke telinga saya nanti di sebelah kanan, la ilaha illallah. Namanya talqin. Apa namanya? Talqin. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati supaya akhir kalamnya la ilaha illallah. Doakan Ustaz Somad supaya akhir kalam Ustaz Somad la ilaha illallah. Yang membisikkan satu orang aja, jangan satu rame-rame di situ semua berbisik. Satu orang aja bisikkan. Menyebut PT Bukit Asam, bibir mesti bergerak. Bukit Asam. Menyebut Abdul Somad, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi menyebut la ilaha illallah karena mau mati itu sakaratul maut berat, bibir tidak bergerak, hanya lidah. La ilaha illallah. Bahkan suara enggak keluar. Makanya kalau bapak sudah melihat, ibu kalau udah lihat mulut bapak enggak bergerak lagi, dia sudah bilang, sudah jangan kacau lagi. Tapi kalau dia berbisik, udah ngopi belum? Katanya. La ilah. Itulah gunanya istri ngaji di Bukit Asam. Istri ini istrinya ngaji, karena kalau sampai istri nggak ngaji, yang dibisikkan ke telinga suami bukan la ilaha illallah. Mana surat tanah la ilaha illallah, kalimatu haqqin. Tadi kami habis sobat salat subuh zikir, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah 50 kali. Ini 20, ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri, tambah 10, 50, 100 bagus, 1000 lebih bagus. Zikir nggak perlu diingat berapa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, dzikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Mohon maaf Ustadz, jam 14.15 kita mesti jalan karena helikopter ngisi minyak. Memang enak kalau kita ceramah pakai heli ini ya. Turun naik lagi, turun naik lagi. Udah jam 2. Saya disuruh sampai jam 4. Masa iya jam 4? Jam 14. Jam 14.15 itu berarti 15 menit lagi. Padahal yang mau saya jelaskan ini 4. Baru 1. Baru iman. Yang kedua adalah ukhuwah. Saya dengan Syekh Aiman yang dari Mesir, saya orang Indonesia, beliau orang Mesir, beliau orang Arab. Kami nggak terlalu jauh juga sebetulnya. Dia Arab, saya Arab cemas. Dia Arab, saya Arab maklum. Beliau alumni Al-Azhar,
saya alumni Azhar juga. Itu Syekh Aiman dengan sahabat beliau Syekh, itu kalau topinya merah dibalut dengan kain putih, itu isi kepalanya 30 juz. Tapi kalau hanya merah begini, juz 30. Qultu lahum law kanatil imamah azhariyah mithlu hakadha kana fi dakhilihi 30 juz'an. Walakin law kana al-taqiyah mithlu hadha juz 30. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Natabarraku bi barakatil azhar wal azhariyin. Al-Azhar itu adalah Ka'batul Ulum. Induk dari Ka'bah ilmu di dunia ini adalah Al-Azhar. Ada orang nanya saya, Ustadz kok enggak ke Madinah? Ustadz belajarnya kok enggak ke Madinah? Saya sebetulnya enggak panas, tapi di panas-panas gitu panas juga. Kau tahu enggak siapa ketua jurusan tafsir hadis waktu Universitas Madinah pertama kali berdiri? Siapa Ustaz? Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Kalau enggak ada orang Al-Azhar, enggak berdiri Universitas Madinah itu, saya bilang. Ustaz janganlah marah, kau yang mancing-mancing, gue bilang. Ulama Al-Azhar itulah yang berkontribusi mendirikan universitas di Saudi Arabia. Wahid Gai بيسأل حضرتك بتدرس فين؟ أنا في الأزهر. ما تروح المدينة ليه؟ ما تروح مكة ليه؟ أنا بقول له جميع الجامعات في السعودية في المدينة أم القرى المدرسين جايين من الأزهر الشريف. لولا الأزهريين لما قامت الجامعات في السعودية العربية. Kalaulah bukan karena ulama-ulama Al-Azhar, siapa yang mengajar di Ummul Qura di Makkah? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini penting dijelaskan karena orang nggak tahu. Inilah ukhuwah. Mereka datang ke Nusantara, mereka yang menyatukannya satu. Mereka Mesir, kita Indonesia. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Awal daulah i'tarafat biistiqlali Indonesia min istimari Holanda, Sayyidir Rais Gamal Abdul Nasir. Suhbah sahib Al-Hamim, sahabat dekat dari Presiden Soekarno. Maka persaudaraan kita ini diikat dengan dua ikatan. Kalau kita sama-sama Islam, ikatannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita tidak seagama, maka kita diikat dengan dua ikatan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka. Memang kalau lapar tuh nggak bisa teriak merdeka gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Untuk yang beda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum waliyadi. Maka kita ini bersaudara, ukhuwah. Ukhuwah itu kalau bahasa Palembangnya sedulur. Dulur, iku dulur, ini dulurku Pak Ustad. Kalau orang Jawa sedulur sederek sedoyo. Anak orang Jawa kene. Muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare panjenenganipun? Banyak orang Jawa sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau bahasa Arabnya ya akhi, akhuya, saudaraku. Ya ukhti, saudariku. Kalau bahasa Indonesianya saudara, sesatu, udara perut, saudara seperut. Hah? Seperut? Saya sama bapak seperut, saya sama ibu seperut. Maksudnya kalau diurut-urut ke atas kita ini seperut, berasal dari perut Hawa, istrinya Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, berasal dari perut yang sama. Dia adalah saudara kita, rasa yang sama. Kenapa Ustaz sudah disediakan kursi? Mana kursinya tadi? Memang Bu, kalau nggak kita jaga cepat diambil orang.
Betul nggak Pak? Oh, senang kali mereka. Baru inilah ceramah Ustaz Somad memuaskan hatiku. Maka kalau ibu mau dia nggak diambil orang, jagalah dia baik-baik. Makan sahurnya serviskan, buka puasanya apalagi. Ibu suguhkan teh manis yang kok nggak manis tehnya, Mak? Papa mesti lihat aku. Nah, si bapak pun bilang, Mama bisa pergi ke dapur sebentar nggak? Kenapa? Soalnya kalau kamu lama di sini nanti aku diabetes. Begitu. Ustadz ini mesra juga ya kadang-kadang. Memang kalau lapar ini kayak gitu memang. Makanya ukhuwah ini persaudaraan kita. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di pulau Sumatera ini aja, atas Aceh, turun Sumatera Utara, Batak, Karo, Mandailing, Melayu Deli, Melayu Asahan, Melayu Langkat, Melayu. Aku orang Melayu Pak Ustaz, aku iki melaku. Turun ke bawah, Minangkabau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, masuk ke Jawa, Sunda, kumaha sadayana, ele-ele si neng teh, masuk Jawa, masuk lagi, apa itu namanya, Banten, terbang ke Kalimantan, Dayak, masuk Sulawesi, Bugis, masuk Papua, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Negara yang terdiri dari ribuan pulau ini disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Maka ini mesti kita jaga dengan baik. Ukhuwah di bulan Ramadan inilah kita jaga ukhuwah. Man fattara sha'iman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia sama seperti orang yang berpuasa. Ibu yang sudah menyiapkan buka puasa, alhamdulillah. Saya 4 tahun di Mesir, Ramadan 4 kali di Mesir, tahun 99, 2000, 2001, 2002, 4 kali Ramadan di Mesir, nggak pernah masak buka puasa. Kenapa? Karena orang Mesir menyiapkan kami buka puasa. Ana sakin 4 sinin fi Masr, 4 Ramadanat fi Masr, ma tabakhtush iftar asan Maidatur Rahman. Orang Mesir menyediakan, Mesir nggak kaya seperti Saudi Arabia. Orang Mesir menyediakan makanan. Buka puasa jam 6.30, jam 6 kami sudah duduk di meja itu semua. Tengok kiri, tengok kanan, anak Indonesia semua. Bawa saus. Menu 3 hari berganti. Hari pertama ayam. Orang Mesir kalau motong ayam itu cuma 2 kali, potong. Potongan ayam paling kecil di Mesir 1/4. Asan Masriyin lama biaqta al-firah rubu' kida. Mus zai Indonesian suqayyar. Bukan macam orang Indonesia kalau motong ayam hancur. Pas ditanya, ini apa namanya Pak? Cincang. Di Mesir ayam 1/4, kebir awi. Ikan samak bolti kebir zai wahid sahan, ikannya besar. Daging hari ketiga, daging petak macam sabun telepon. Tahu ibu sabun telepon? Yang tahu berarti udah tua. Yang sekarang pakai sabun colek. Ahla dzikrayat fi Masr, kenangan yang paling indah adalah di Mesir. Saya di Maroko pernah, di Sudan pernah, tapi yang paling indah kenangan saya adalah di Mesir. Maka setelah kami pulang, kami di Riau membuat Maidatur Rahman. Ana wa ulli ashabi, ihna lama kunna fi Masr fil Azhar, ihna na'kul iftar ma'a ikhwanna Masriyin dual Arabiyah Maidatur Rahman. Asan kida lama menirga al-balad lazim ihna ni'mal zai fi Masr. Alhamdulillah ni'mal Maidatur Rahman. Kami buat Maidatur Rahman. Kullu ashab zumala bi'kul ma'ana ba'an. Kami semua makan bersama dengan sahabat-sahabat kan. Ustaz ngomongnya kok dicampur-campur. Itulah artinya persaudaraan. Jadi yang ngomong bukan cuma kita,
Yang pertama, kira-kira bisa kita jaga persaudaraan ini? Bersaudara di Bukit Asam, bersaudara sampai ke surga Jannatul Firdaus. Ustadz, ya, nanti saya kalau di surga masih bertetangga dengan dia. Masih lah, saya bilang. Saya di Bukit Asam aja udah nggak tahan Pak Ustadz. Apa yang buat Bapak nggak tahan bertetangga sama dia? Dia sering ngajak terus Pak Ustadz. Ngajak apa? Ngajak tarawih, ngajak tadarus. Itulah sahabat terbaik. Saya maunya kawan yang sebelah lagi Pak Ustadz. Ngajak kemana? Ngajak dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Yang ketiga adalah apa tadi? Ambulan. Dia ngomongnya Ustaz Tako, ambulan. Ampunan. Ampunan ini artinya maghfirah. Maghfirah artinya kita jalan di pasir, ketika kita jalan di pasir tepi pantai kan ada lubang bekas kaki kita, lalu kemudian datang ombak menyapu, akhirnya bekas-bekas tapak kaki itu hilang. Itulah ampunan. Kita ini banyak dosa, banyak silap, banyak salah, dosa mata, dosa pikiran, dosa telinga, dosa mulut, dosa kemaluan, dosa tangan, dosa kaki. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini kita semuanya bersih dari dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan puasa hanya karena Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah semua dosa-dosanya yang masa lalu insyaallah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wali-wali, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting doa itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Doa ini masih ada 5 malam lagi Ramadan. Nanti malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 6 malam lagi waktu untuk berdoa mustajab. Nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah, ampunkan dosa kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Saya nggak bisa doa khusyuk pakai bahasa Indonesia Pak Ustadz, saya orang Jawa, doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, iki bojone wis pirang-pirang dino wis ngalor ngidul ngetan ora kepetuk piye iki, orang ora teko piye, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu nggak mesti harus detail, nggak mesti harus detail. Berdoa ini kadang ada orang berdoa, ini mau jual tanah, ya Allah 25 meter kali 30 sebelah Bukit Asam, harga masih nego, nggak perlu. Ada pula orang ini berdoa terlalu cepat, saya tengok. Assalamualaikum, assalamualaikum, tuh nggak ada berdoa. Pas tanya, kok nggak doa? Alah, yang kemarin aja belum makbul Pak Ustaz. Udu Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Pejamkan mata, bayangkan ayah, emak, guru, suami, anak, istri, kawan, sahabat, tetangga, tiba-tiba nampak bayangan Ustadz Somad. Ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kuat-kuat. Yang terakhir, yang keempat, ketika kita melihat orang mati yang kita mintakan dua, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Untuk diri kita sendiri, Rabbighfirli warhamni, rahmati saya. Ketika pertama kali baca ayat Quran, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, rahmat. Dan ketika kita mengucapkan salam untuk orang yang kita minta rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Pas saya bilang tadi mudah-mudahan kita dapat rahmat, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu yang diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Aku udah dapat, kata. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai juga jam 2 lewat 15.
45 menit kebersamaan kita mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Pertama, iman, kedua, ukhuwah, yang ketiga, ampunan, yang keempat adalah rahmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, akidah ahli sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, ringankan kami, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Cakep. Thank you dan terima kasih.